Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya sampai hari ini? Alhamdulillah di hari yang kelima ini, kita sampai di hari yang kelima. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kekuatan, kemudian juga iman dan Islam yang masih melekat di dalam jiwa kita, yang mudah-mudahan kita semuanya akan selalu istiqomah sampai kemudian kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman dan takwa. Layaknya seperti tamu yang sebenarnya kalau di dalam syariat Islam kita mempelajari bahwa tamu ini layaknya dihormati itu sampai maksimal 3 hari 3 malam. Akan tetapi ini sudah berlalu sampai 5 hari 5 malam, seolah-olah kok tamu tidak mau pergi. Nah, jangan sampai diusir, karena tamu Ramadan ini spesial. Tamu Ramadan ini bukan kemudian merepotkan si tuan rumah, akan tetapi malah menjadikan tuan rumah ini merasa senang, merasa lapang, kemudian dia malah berbahagia. Karena apa? Karena dia membawa berbagai bentuk keutamaan-keutamaan dan kemuliaan-kemuliaan baik siang maupun malam harinya. Nah, berbicara malam hari, apa sih yang selalu dilaksanakan oleh Rasulullah dan para sahabat? Apa yang mereka lakukan di malam-malam bulan Ramadan? Maka salah satunya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, bahwasanya Nabi mengatakan, man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Alhamdulillah kita juga berada pas tepat sekali di depan musola, ya. Ini musola Al-Jauhar di Desa Nunggularjo, Kecamatan Punggur, di Kabupaten Lampung Tengah. Ini juga menjadi rutinitas kami, saya ya selaku juga di sini termasuk imam tetap untuk mengimami jamaah baik Ini 5 pakaian, waktu ini rawatib, kan ada kemudian tukang hias, juga sholat Ya, tarawih. itu ada tukang rias. Kaitannya Apa dengan beliau hal ya? ini, bahwasanya Nabi mengatakan man qoma Ramadana, siapa yang qoma Ramadana, ya qoma di sini umum, bisa dia itu sholat, kemudian termasuknya juga di dalamnya membaca Al-Quran, kemudian juga termasuknya berzikir, berdoa, dan semua amal-amal kebaikan yang dilakukan di malam hari bulan Ramadan, imanan, karena atas dasar iman, karena dia percaya akan kewajibannya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan kemudian mengharap pahala, mengharapkan dari ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Maka sungguh Allah akan mengampuni ma taqaddama. Ma di sini adalah ya apapun yang dilakukan dari kesalahan-kesalahan taqaddama yang lalu, entah mungkin puluhan tahun yang lalu atau mungkin beberapa tahun yang lalu, dari dosa-dosanya. Akan tetapi ada juga satu kasus yang cukup krusial, dan ini sudah terus diputar berulang-ulang. Ternyata ada di satu masjid, kemudian jamaahnya ramai, akan tetapi mereka ini sholat tarawihnya seolah-olah mungkin kalau di dalam bahasa lucunya patas. Mungkin di sini ada lewat mobil ya. Ini kan mobil pribadi. Kalau mobil bis itu ada bis patas, ada bis ekonomi, kemudian bis eksekutif. Patas itu mungkin antum tahu sendiri bagaimana kemudian cepatnya luar biasa. Bahkan ya dikatakan 23 rakaat itu hanya selesai dalam waktu 7 menit, coba bayangkan. Yang tentunya ya bagaimana kita bisa khusyuk di dalamnya kalau secepat itu dengan rakaat yang banyak, kemudian juga ya bilangan rakaat yang banyak, ya kemudian termasuk dalam hal itu bacaan-bacaannya seperti apa, terutama Al-Fatihah. Di semua madhab, terkhusus di dalam madhab Syafi'i, ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan kalau Al-Fatihahnya juga sudah tidak benar, maka sholatnya tidak diterima atau tidak sah. Termasuk ini diatur ya di dalam satu kitab Syekh Dimyati rahimahullahu taala di dalam I'anatul Talibin. Beliau juga mengatakan bahwasanya yang namanya tarawih, yang ini menjadi satu bentuk sunnah dan anjuran ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat, dan kemudian kita sebagai kaum muslimin yang mengikuti beliau, ya jejak-jejak kebaikan mereka, maka ya tarawih itu dengan khusyuk. Karena apa? Nabi sudah mengisyaratkan ya, hatta tatma'inna raki'an, rukuklah kalian hatta tatma'inna raki'an, sampai kemudian kalian ini dalam keadaan tatma'in. Tumaninah itu bagian dari rukun. Maka kalau sampai sudah tidak ada lagi tumaninah sama sekali, nah terus seperti apa sholatnya?
Dan ini ternyata ketika diwawancara sudah bertahun-tahun berlalu begitu saja, seolah-olah tidak ada pembenaran, ya tidak ada yang, artinya tidak, pembenaran ini tidak ada yang mengislah ya. Akan tetapi terus saja berlangsung seperti itu, wallahu alam. Seperti apa sekarang, ya mudah-mudahan kita sebagai hamba-hamba yang masih mau selalu semangat menimba ilmu, ya kita memperbaiki. Kita bisa ya bercermin dari ini untuk apa? Untuk kita ya memperbaiki, karena apa? Itu bukan dari ajaran salafus salih. Dalam mazhab manapun tidak diajarkan tentang hal tersebut. Demikian sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita lebih diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal dan memperdalam dari din Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.